Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah nama-nama dosen pengajar dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Muhammad Gifari Darmendaru dengan NPM 2051 011 023 dengan Saddam Hussein NPM 2051 011 003. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang membangun hubungan positif dengan karyawan. Membangun relasi yang positif antara karyawan di semua level sangat penting untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Agar tidak ada ketimpangan sosial atau kesalahan dalam berkomunikasi, setiap perusahaan perlu menaruh perhatian kepada hubungan antar karyawannya. Hubungan tim yang baik akan menghasilkan sesuatu yang produktif, bahkan lebih baik, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, jika suatu perusahaan ingin mencapai target-targetnya dari jabatan eksekutif sampai karyawan level yang paling bawah, harus memiliki hubungan yang sehat dan menjalin komunikasi yang baik. Saat ini, perusahaan terbagi menjadi dua golongan, yakni perusahaan korporasi besar dan perusahaan rintisan atau lebih familiar dengan sebutan startup. Keduanya sama-sama badan usaha yang menjalankan suatu bisnis. Namun dari segi kultur dan lingkungan memiliki perbedaan besar bagaimana membangun relasi positif antar karyawan dengan atasan. Perusahaan korporasi sebagian besar adalah perusahaan yang sudah berdiri dalam waktu yang sangat lama, paling tidak lebih dari 10 tahun. Para pendiri perusahaan dan jabatan eksekutifnya kebanyakan adalah generasi baby boomers dan Gen X yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai dan budaya kerja lama. Mereka memahami bahwa pentingnya membangun relasi antar karyawan adalah tentang menghormati hierarki organisasi yang sudah tertanam dari dulu. Misalnya, tidak semua orang bisa menemui penjabat eksekutif sembarangan meskipun orang dalam perusahaan. Harus melewati berbagai proses untuk membuat janji sebelum akhirnya bisa bertemu. Karyawan junior harus menghormati atasannya, tidak boleh berbicara dengan nada tinggi, memakai bahasa yang sopan, dan harus menaati sopan santun antara senior dengan junior. Budaya kerja dan komunikasi seperti ini tujuannya agar staf junior menghargai dan menghormati staf senior, atasan, dan eksekutif yang sudah lebih berpengalaman dan telah berkontribusi banyak pada perusahaan sehingga harapannya staf junior dapat belajar banyak dari staf senior. Berikut beberapa cara untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Yang pertama yaitu menghormati waktu rekan Anda. Apapun departemen dan industri perusahaan Anda, setiap orang pastinya memiliki pekerjaan yang berbeda. Ada pekerjaan yang membutuhkan kecepatan tertentu dalam periode waktu tertentu. Proses kinerja dan prosedur yang dilakukan antara satu dengan yang lainnya pastinya akan berbeda. Tetapi tujuan yang terpenting adalah bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Yang kedua, berhati-hati dengan media sosial. Di era yang serba digital sekarang ini, seseorang pasti memiliki dorongan untuk terhubung dengan rekan kerja di media sosial. Sekalipun tidak merugikan, kita harus berhati-hati saat membangun koneksi ini, karena satu kesalahan yang Anda buat di media sosial dapat memberikan kesan yang salah tentang Anda secara keseluruhan. Yang ketiga, berkomunikasi. Komunikasi adalah kunci yang penting yang dapat memberikan dampak bagi hubungan Anda dengan rekan kerja. Komunikasi yang efektif tidak dapat terlalu dipaksakan. Sangatlah penting melakukan pekerjaan bersama karena tujuannya adalah mencapai kesuksesan bersama. Tetapi masalah terbesar yang kemungkinan timbul adalah setiap orang berasumsi bahwa lawan bicaranya mengerti jelas yang dimaksudnya. Yang keempat, umpan balik. Umpan balik merupakan hal yang penting. Ini dapat dilakukan setiap anggota tim agar setiap orang dapat menyadari betul kinerja masing-masing. Umpan balik akan membantu kemajuan seseorang. Pastikan bahwa umpan balik yang diberikan haruslah merupakan umpan balik yang terstruktur, dengan tepat dan diberikan pada waktu juga tempat yang tepat. Umpan balik yang tepat akan membuat setiap orang dalam tim akan membuat kemajuan yang mengarahkan diri mereka pada keberhasilan organisasi. Yang kelima, menyapa. Menyapa rekan kerja Anda mungkin terdengar sangat biasa, tetapi itu menandakan bahwa Anda sedang membangun lingkungan kerja yang positif. Anda mungkin akan terkejut dengan hasil yang dihasilkan dari kebiasaan kecil ini. Yang keenam, membantu diri Anda. Dalam pekerjaan, Anda tidak akan dapat bermanja-manja seperti yang Anda dapat lakukan di rumah. Tidak ada seorang pun di dunia pekerjaan yang bangun dan menyiapkan diri mereka di pagi hari untuk menjawab pertanyaan Anda secara terus-menerus. Jadi bantulah diri Anda sendiri. Tetapi tidak ada salahnya jika sesekali Anda membutuhkan bantuan atau sekedar masukan.
Cobalah untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan Anda sebelum mendatangi rekan kerja Anda. Ketika Anda menghampiri mereka, mereka akan lebih menghargai usaha yang telah Anda lakukan. Rekan kerja Anda juga akan merasa senang ketika dapat membantu Anda menjawab pertanyaan, bahkan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Yang ketujuh, perlakukan setiap orang dengan adil. Sebagai bagian dari tim, Anda tidak dapat memihak kepada siapapun. Politik organisasi hanya akan mematikan tim dan merusak citra diri Anda. Hindari gosip dan menyebarkan berita bohong, dan tarik diri Anda agar tidak terlibat dalam gosip. Membicarakan orang lain di belakang mungkin terlihat sebagai suatu hal yang menyenangkan, tetapi ada kemungkinan suatu hari nanti orang juga akan membicarakan Anda. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang akan tinggal dalam organisasi selama-lamanya. Setiap orang akan pergi dan meninggalkan organisasi, jadi simpan saja pendapat Anda akan seseorang dalam pikiran Anda. Selama Anda dapat memperlakukan setiap orang dengan adil, Anda akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang ke-8, mengakui kesalahan. Setiap orang pasti berbuat salah, akui saja. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat Anda lakukan untuk menanggapi kesalahan dengan bijak. Jika Anda menyalahkan orang lain, Anda hanya akan merusak citra diri sendiri. Untuk membangun lingkungan yang positif, akui kesalahan Anda dan temukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang ke-9, bertanggung jawab. Belajarlah bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan Anda. Jangan menunda atau bahkan mengalihkan pekerjaan Anda kepada orang lain. Menunda pekerjaan hanya akan memberikan jarak antara Anda dan rekan kerja Anda. Nantinya mereka juga akan merasa malas untuk berbicara dengan Anda. Sebagai anggota tim, tugas Anda adalah membangun hubungan kerja yang positif. Dan salah satunya adalah dengan menyelesaikan tugas Anda sebaik mungkin. Dan yang ke-10, terlibat dalam suatu kegiatan. Sebagai bagian dari tim, Anda haruslah peduli terhadap anggota lainnya dan harus juga siap dengan target yang diberikan. Jika Anda memiliki kesempatan, tanyakan rekan kerja Anda tentang kinerja Anda dan hal apa yang perlu Anda tingkatkan. Bersikaplah terbuka terhadap perubahan dan perkembangan. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dan mau belajar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.